Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudaraku dimanapun berada. Saya sangat rindu sekali untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini secara langsung. Biarlah kita semua diberkati Tuhan dengan puji-pujian yang kami bawa. Ya, puji Tuhan, mari kita bernyanyi bersama. Satu pujian diberkati. Haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sebelum kita beristirahat, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan renungan singkat pada malam hari ini. Mari bersama dengan saya untuk memuji Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Terima kasih Yesus, Kau layak terima pujian kami. Kau layak ditinggikan. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu, layak Kau terima pujian kami. Haleluya, amin Yesus, segala pujian bagimu. Haleluya, glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti rusa yang haus untuk aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin, haleluya. Bagai tanah yang gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, oh Tuhan. Apakah jiwa saya dan saudara seperti rusa yang merindukan kehidupan daripada Tuhan? Mari komentarmu, katakan amin bahwa engkau membutuhkan Tuhan pada saat ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Haleluya. Demikianlah kehidupan saya dan saudara di hari-hari ini. Kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Rusa yang haus aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Amin, haleluya. Bagai tanah yang gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, oh Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal
dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya, amin Yesus. Kau pribadi yang mengenal hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, mari kita sembah Dia. Mari ikuti saya menyembah Tuhan pada malam hari ini agar kita menikmati hadirat Tuhan melawati saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau baik, Kau baik bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kemurahan-Mu sepanjang hari. Ya Kau terima segala pujian kami. Haleluya, amin. Beri terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Baiklah, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada pesan-pesan Tuhan lewat firman-Nya pada malam hari ini bagi saya dan saudara yang harus kita perhatikan baik-baik di hari-hari ini. Karena di hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat, hari-hari yang terakhir. Mari kita mau pergunakan hidup kita untuk Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih buat kemurahan dan pertolongan pembelaan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Kau sudah menolong kami Tuhan dalam segala aktivitas kami. Sebelum kami beristirahat malam hari ini Tuhan, kami rindu memuji menyembah Engkau. Bahkan kami sudah memuji-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami rindu menikmati firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan kami berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, karena perkataan firman-Mu penuh kuasa. Mari Roh Kudus mengurapi kami yang menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus mengalir atas kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Singkapkan dan bukakan firman-Mu bagi kami malam hari ini. Kami siap untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, luar biasa kebaikan Tuhan sepanjang hari ini ya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, mari lambaikan tangannya ya. Kita boleh ada sampai pada malam hari ini karena Tuhan. Sepanjang hari lepas hari kita jalani itu karena kemurahan Tuhan ya. Jangan pernah
lupakan Tuhan di setiap langkah hidup kita, ya. Begitu banyak ya persoalan masalah, bahkan begitu banyak rekan-rekan sahabat orang yang kita kenal pergi meninggalkan kita, ya. Mereka mendahului saya dan saudara. Mari di hari-hari ini kita dalam situasi siaga, dalam situasi keadaan berjaga-jaga, ya. Walaupun ya keadaan yang sekarang sangat-sangat mencekam dan menakutkan, ya, tetapi kita tetap berpaut kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan saya dan saudara, Dia adalah keselamatan bagi jiwa saya dan saudara. Mari kita tetap berpaut kepada Tuhan dan semakin erat dekat dengan Tuhan, ya. Puji nama Tuhan, saya tergerak untuk mengadakan siaran langsung pada malam hari ini, ya, karena tadi saya habis jemput TS, ya, karena selesai itu saya di kerinduan untuk mengadakan doa, ya, secara langsung dan menyampaikan firman Tuhan. Ada pesan Tuhan lewat firman-Nya bagi saya dan saudara, umat-umat Tuhan dimanapun berada, ya. Tadi sore, ya, anak saya datang, ya, ke rumah karena dia sekarang lagi dalam masa bimbingan, ya, tinggal di pastori, ya. Dia pulang ke rumah, dia katakan, "Mak, tadi malam saya bermimpi," dia katakan, ya. Dalam mimpi saya itu dia dibawa satu ke penglihatan, ya, dibawa dalam suatu penglihatan dalam mimpinya itu sangat luar biasa, ya. Dia melihat tanah-tanah yang ada, ya, di dunia ini kok pada retak, hancur semua gitu, ya, pada gemetar, ya, pada gemetar semua, ya. Ya, di saat suasana yang mencekam itu, dia katakan dalam mimpinya itu sangat menakutkan, ya. Tanah-tanah, dia bilang, habis pecah. Tiba-tiba ada suara, dia katakan ada suara yang bersuara, berkata, ya, suaranya itu sangat keras, dia katakan sangat lantang dan membuat saya menjadi lemes, dia katakan begitu, membuat dia tidak berdaya dalam mimpinya itu, ya, karena ada perkataan, ya, saya percaya itu adalah perkataan Tuhan, pesan Tuhan yang harus disampaikan, ya. Pada saat itu ada satu perkataan yang tidak dia ingat sampai tadi sore itu dia berusaha mengingat perkataan itu, dia belum dapatnya. Tetapi ada satu lagi perkataan, ucapan yang dikeluarkan oleh suara itu pada saat dia bermimpi tadi malam. Dia katakan, setiap orang yang melakukan firman Tuhan, dialah yang masuk dalam kerajaan surga. Ya, dia katakan kepada saya dalam mimpi itu, katanya Chelsea, ya. Jadi saat Chelsea mendengarkan suara itu, ya, dia gemetar, dia menjadi lemas, ya, tidak berdaya, seperti merasa ketakutan, ya. Dia katakan, ya, jadi harus sampaikan ini, dia katakan, ya. Puji Tuhan, tadi sore dia cerita, nah saya katakan kepada anak saya, ini adalah satu pesan penting yang harus disampaikan. Tuhan menyampaikan pesan itu, ya, pertama lewat Alkitab, ya. Tuhan menyampaikan pesan bagi umat-umatnya melalui Alkitab yang kita baca. Kedua, melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga mereka bisa peka mendengarkan suara Roh Kudus, ya. Bisa juga lewat mimpi-mimpi Tuhan menyampaikan pesan-pesan itu, ya. Nah, di saat saya mendengarkan ini, saya diberi hikmat, diberikan untuk menyampaikan. Saya katakan kepada anak saya, berarti pesan ini harus disampaikan. Itu sebabnya saya membuat doa, ya, siaran langsung untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kita melihat di dalam Matius pasal 7 ayat 20, Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23, ya. Di mana khotbah Yesus, ya, di bukit, ya, dia menyampaikan banyak hal, baik ucapan bahagia, bahkan mengajar, ya, tentang banyak hal-hal yang diajarkan. Kalau kita memperhatikan, membaca dan pelajari Matius pasal 5 sampai ayat yang ke-7, pasal ke-7 itu, ya, banyak hal-hal yang Yesus ajarkan, ya, termasuk dalam pasal ayat yang kita baca ini, ya. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan, saya akan baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu
dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita melihat di sini ya, luar biasa firman Tuhan mengingatkan saya dan umat-umat Tuhan dimanapun berada. Saya sendiri pun diingat dengan firman Tuhan ini ya. Saya sangat dikuatkan sekali bagaimana kita umat-umat Tuhan yang sedang dalam masa ya berjaga-jaga dan berdoa ya. Kalau dalam masa berjaga-jaga dan berdoa itu ya, kita benar-benar hidup dalam kehendaknya Tuhan ya, berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Nah, kenapa saya diingatkan untuk menyampaikan firman Tuhan ini? Ada pesan penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya dan saudara ya. Jadi ya, bukan setiap orang yang berseru itu yang mengeluarkan suara memanggil-manggil nama Tuhan ya, berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga ya. Tetapi firman Tuhan katakan melainkan Dia yang melakukannya. Nah, sesuai dengan pesan apa yang Tuhan sampaikan lewat mimpi anak saya ya, bukan ya, firman Tuhan katakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi melainkan orang yang melakukan firman Tuhan ya. Seperti saya ya, saya suka membaca firman Tuhan, saya suka menyelidiki firman Tuhan, saya suka mendengarkan firman Tuhan. Bahkan saya terus berseru kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari saya tidak praktekkan firman itu, saya tidak melakukan firman itu, maka saya dikategorikan tidak layak ya, tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Ternyata ya, yang Tuhan ambil adalah endingnya, yaitu melakukan. Bukan setiap kita yang luar biasa pelayanan yang Tuhan pakai ya, luar biasa dan sebagainya ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mampu mempraktekkan firman itu, maka kita akan menjadi tanda tanya ya. Kita jelas firman Tuhan ini katakan ya, bukan saya menambah, bukan saya mengatakan ya dengan mengada-ada, tetapi jelas firman Tuhan ini katakan ayat 21 sampai ayat yang ke-23 nih, bukan setiap orang yang berseru-seru, tetapi adalah orang yang melakukan firman Tuhan ya. Melakukan firman Tuhan itu perlu perjuangan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya. Gampang kita mengucapkannya, tapi di saat kita mau mempraktekkan firman itu ya, kita penuh dengan tantangan, kita penuh dengan peperangan dalam hidup saya dan saudara ya. Tetapi yang Tuhan mau, kita mau terus tunduk taat pada perintah Tuhan, terus taat kepada kehendak Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan ya. Bukan setiap orang yang berseru ya, seperti saya suka ya membagi-bagikan firman di hari-hari ini. Ini adalah tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan bagi saya. Saya harus taat, saya harus tunduk, saya harus melakukannya ya. Kalau saya tidak melakukannya, saya akan dituntut oleh Tuhan ya. Saya akan mempertanggungjawabkan tugas yang Tuhan berikan bagi saya. Tapi di balik saya melakukan tugas tanggung jawab ini, saya juga harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pembawa, bukan hanya membagi menyampaikan firman Tuhan ya, tetapi menjadi pelaku firman. Itu yang Tuhan mau ya di hari-hari, itu yang Tuhan cari ya. Bukan setiap kita yang sudah dikatakan menjamin kita sudah melayani, kita rajin ke gereja, itu tidak menjamin ya bagi saya dan saudara. Ini jelas firman Tuhan katakan tidak menjamin, tetapi yang Tuhan mau bagaimana kita mau mempraktekkan firman Tuhan ya. Karena hukum yang pertama dan terutama itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya, dengan segenap akal budimu ya, dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah manusia seperti dirimu sendiri ya. Kalau kita membenci orang-orang yang kita lihat, orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang menyakitkan hati kita, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Nah, ini yang penting yang kita harus perhatikan. Kasih ya, kasih kepada semua orang itu kita harus perbanyak ya, kita harus tingkatkan ya. Ada juga saya buka YouTube tadi, ada pesan Tuhan juga lewat seorang ya, seorang yang sudah meninggal 3 kali itu, ada 4 pesan di sana ya.
Ya, itu mencakup juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau ya. Berdoa, ya, menjaga kekudusan, hidup dalam kerendahan hati, ya, dan melakukan kebaikan kepada orang-orang ya yang membutuhkan pertolongan. Ya, bagaimana kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman? Ya. Mari kita mau melekat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita terus minta ya tuntunan, pimpinan, kuasa Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara agar kita mampu melakukan firman Tuhan. Ya, seperti ya kalau saya menghadapi satu persoalan masalah yang luar biasa dalam hidup saya, ya, apakah saya tetap mengandalkan Tuhan atau tidak? Nah, ini menjadi satu contoh ya. Karena ketidakmampuan saya tinggalkan Tuhan. Saya tidak mau mengandalkan Tuhan. Saya tinggalkan Tuhan dan saya pergi mencari pertolongan kepada hal-hal lain. Nah, ini menjadi satu contoh bahwa kita tidak mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Ya. Jaga kekudusanmu, firman Tuhan katakan. Ya. Tapi kita tidak mampu menjaga kekudusan kita, maka kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Ya. Tuhan katakan, ampunilah orang yang menyakitkan hatimu. Ya. Tapi kita tidak mampu mengampuni orang yang menyakitkan hati saya dan saudara. Malah kita menyimpan rasa sakit hati, menyimpan dendam. Yang rugi siapa? Ya kita. Kita sendiri yang akan rugi. Karena apa? Tidak mampu mempraktekkan firman itu, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bahkan yang menyakitkan hati kita. Jadi kita tidak mampu menjadi orang yang melakukan firman Tuhan, maka kita tidak layak dan tidak masuk dalam kategori yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan ini. Ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku ya yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan. Ya. Hanya di hari-hari ini orang-orang meminta doa. Ya. Tapi yang Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, ada tindakan iman kita. Kita mau datang kepada Tuhan karena kita sudah diberikan hak istimewa untuk menikmati hadirat Tuhan ya, untuk berseru kepada Tuhan. Dan kita harus mampu melakukan kehendak Tuhan ya, melakukan firman Tuhan. Mari di hari-hari ini ya, saya dan saudara dalam kategori yang mana? Apakah kita orang yang senang mendengarkan firman tetapi tidak mampu melakukannya? Tetapi kita adalah orang-orang yang senang merenungkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Ini yang Tuhan mau ya. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara. Dan inilah yang Tuhan cari. Adalah gereja Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu keberadaan hidup saya dan saudara. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, manusia bisa saja menutupi dosanya. Ya, manusia bisa saja menutupi kesalahannya. Ya, tetapi Tuhan, kita tidak bisa menutupi kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Dia mengetahui ya apa yang ada dalam hati kita, di pikiran kita, dan apa yang kita lakukan. Tuhan tahu semua. Mari kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, di hari-hari ini banyak orang yang tidak mampu melakukan firman Tuhan. Maunya menyenangkan hati manusia, mencari perkenanan manusia itu yang paling banyak. Ya. Saya melihat sendiri ya, mencari perkenanan manusia itu yang paling banyak ya. Agar disukai oleh manusia, agar disayangi oleh manusia, dihormati oleh manusia, sehingga kompromi dengan dosa, melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Ya. Agar saya disukai oleh seseorang, pamannya, supaya saya disukai oleh banyak orang, saya melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, kompromi dengan dosa, ya, menerima suap dan sebagainya. Nah, itu kan bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Memutuskan keputusan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya, itu yang Tuhan tidak inginkan. Ya. Mari di hari-hari ini kita mau tegakkan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam pekerjaan kita, dalam lingkup keluarga kita, dalam aktivitas kita dimanapun kita berada, bahkan dalam pekerjaan kita, kita mau tegakkan, kita mau perlakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, karena Tuhan mencari orang-orang yang melakukan firman Tuhan, bukan orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Ya, saya banyak mengalami persoalan tantangan dalam hidup saya. Ya, saya tidak pernah
curhat terus kepada orang-orang, bahkan kepada suami sendiri saya tidak terlalu ya untuk terbuka. Tetapi saya banyak kali datang di kaki Tuhan. Saya berserah kepada Tuhan. Saya meminta pertolongan kepada Tuhan. Di situ saya melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Itu sebabnya saya semakin cinta kepada Tuhan. Ya, saya tidak membalas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tidak dapat, dengan apa yang ada pada saya saat ini, saya tidak dapat membalas kasih Tuhan. Ya, belum seukuran yang Tuhan mau. Ya, yang Tuhan mau adalah kita terus mau belajar melakukan firman Tuhan. Ya, jangan kita katakan, oh saya sudah rajin ke gereja, saya sudah ini dan sebagainya. Tapi untuk melakukan firman Tuhan kita katakan no, saya belum siap. Ya, ada seorang ibu pada saat itu ya, pada acara dia curhat masalah suaminya menyakitkan hatinya ya. Nah, dia katakan, pokoknya saya mau cerai, saya mau tinggal dia katakan gitu ya. Saya mau tinggal. Saya katakan, sekarang ibu sedang ditantang, saya katakan. Ya, ibu sedang diuji dalam hal ini, saya katakan. Apakah ibu siap melakukan bahkan praktek firman, saya katakan. Jangan ibu kalah, saya katakan kepada dia. Ibu tahu ya bahwa ini adalah masalah yang memproses iman ibu sekarang. Saya katakan ibu harus praktek. Prakteknya apa? Saya bilang mengampuni. Ampuni suamimu, saya katakan. Jangan kalah, saya katakan. Ya, masa mau kalah? Praktek firman yang Tuhan tuntut, saya katakan. Mengampuni ya. Dosa sakit hati kepada suami, biarkan dia melakukannya. Ya, beri dia pengampunan, saya katakan. Ya, layani terus suami, saya katakan. Pasti dia akan bertobat, dia akan pulih dan dia akan sadar, saya katakan. Nah, puji nama Tuhan, sampai pada saat ini saya melihat ibunya baik-baik saja ya. Dia tidak ada lagi niat mau pulang meninggalkan suaminya. Saya katakan apa? Tuhan menuntut kita praktek firman, saya katakan. Sudah kita tahu teori-teorinya. Ya, sudah tahu teori, kalau begini kita harus begini, firman Tuhan katakan ini di sini dan sebagainya, kita tahu. Tetapi untuk mempraktekkannya, itu yang Tuhan tuntut, itu yang Tuhan mau dan Tuhan cari di hari-hari ini, karena hasil dari buah pertobatan kita. Ya, kalau kita mengakui bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, kita menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Tentunya kita harus juga menjadi orang-orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, yang menghasilkan buah pertobatan dalam hidup saya dan saudara. Ya, itu tidak mudah, saudaraku. Kita perlu tantangan ya ada dalam hidup saya dan saudara. Kita perlu terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada proses, ada tantangan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara agar kita terus mampu menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan sampai tidak dapat dipisahkan ya. Dalam arti iman kita semakin dikuatkan dan semakin naik level dan bertambah-tambah. Ya. Orang yang Tuhan izinkan mengalami proses tantangan masalah hidup, berarti Tuhan sedang menginginkan kamu bertambah-tambah imanmu, bukan stagnan, berjalan di tempat, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, ya, tidak ada buah-buah di dalam hidup saya dan saudara, buah-buah pertobatan, buah-buah kebenaran itu tadi, ya. Tuhan mau mencari buah-buah dari kebenaran itu ada dalam hidup saya dan saudara. Saya mengalami banyak masalah, tantangan ya, yang menuntun saya, membawa saya semakin didewasakan. Disitulah saya dilatih oleh Tuhan. Bagaimana menghadapi persoalan yang besar, bagaimana menghadapi persoalan yang kecil ya. Tuhan berikan saya hikmat untuk menghadapi semuanya. Ya, saya berserah terus kepada Tuhan. Tuhan menuntun saya untuk menjalani menghadapi semua. Ya, mari di hari-hari ini, kalau kita ya sudah menganggap diri kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, mari kita cek hidup saya dan saudara, apakah kita sudah menjadi pelaku firman ya. Mengasihi Tuhan dengan melakukan firman Tuhan itu adalah wujud kita benar-benar mengasihi Tuhan ya. Bukan di mulut saja kita katakan aku mau cinta Yesus selamanya, aku mau setia kepada Tuhan, tetapi di saat persoalan, masalah, tantangan datang, kita tidak mampu ya.
kita mau undur dari hadapan Tuhan, kita katakan, sudah saya tidak mau lagi setia sama Tuhan. Tapi tidak pernah mengeluarkan ucapan, terima kasih Tuhan jika aku menghadapi persoalan ini. Itu yang Tuhan cari, ya. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan apa yang Tuhan izinkan dalam hidup saya dan saudara. Ya, kita melihat pesan Tuhan dalam hidup kita, ya, bukan orang yang berseru-seru, ya, yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa kehendak Tuhan bagi saya dan saudara di hari-hari ini? Ya, Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan, melakukan firman Tuhan, ya, menjaga iman kita semakin kuat, ya, semakin teguh di dalam Tuhan, dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau. Ya, jangan kita tinggalkan iman kita karena pasangan hidup, ya, karena ekonomi, karena dan sebagainya. Tetapi kita mau tetap mempertahankan kepercayaan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini adalah satu wujud tindakan kita melakukan firman Tuhan. Ya, karena setiap orang yang melakukan firman Tuhan itu yang layak masuk dalam kerajaan surga. Di saat anak saya cerita tadi, ya, luar biasa, saya katakan benar itu firman Tuhan. Ini ada ayatnya di situ, saya katakan. Karena itu adalah pesan Tuhan yang harus disampaikan. Ya, dunia dalam keadaan siaga, saudaraku, dalam keadaan waspada. Di hari-hari ini, ya, kita melihat kematian sedang terjadi di mana-mana. Belum usia tua, masih muda, ya, tapi sudah dipanggil oleh Tuhan. Karena apa? Malaikat-malaikat maut itu masih bergentayangan, ya, mencari, ya, mangsanya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga hidup kita? Bagaimana kita bisa aman kalau tidak kita dekat dengan Tuhan? Ya, kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Ya, kita berlindung kepada Tuhan. Jangan kita cari pertolongan kepada manusia, tetapi mari kita cari perlindungan kepada Tuhan. Pertolongan manusia terbatas, perlindungan manusia terbatas, ya. Tetapi perlindungan yang daripada Tuhan tidak pernah terbatas, ya. Dia melindungi saya dan saudara siang dan malam, ya, 24 jam. Jadi penjaga yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Manusia menjaga, ya, bisa tertidur, ya. Kalau orang-orang kaya pasti punya satpam di setiap rumahnya, kan, menjaga, ya, punya penjaga rumah, ya, menjaga agar maling jangan datang, ya. Tapi ada saatnya mereka tertidur. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Wah, luar biasanya kalau kita memiliki Allah seperti, ya, Yesus yang menjaga kita siang dan malam. Mari kita melihat ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu, ya. Namamu juga, ini adalah satu perkataan pembelaan diri, ya. Pembelaan diri, ya. Pada akhir-akhir zaman akan ada tampil seperti ini, ya. Ada pembelaan diri yang menganggap dia sudah melakukan banyak pada Tuhan, istilahnya gitu, ya. Dia sudah melakukan hal yang banyak, ya. Tetapi dia tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Istilahnya dia melayani, ya. Dia melakukan itu, tetapi dalam endingnya dia tidak, pribadinya tidak melakukan kebenaran itu, ya. Dia tidak mampu melakukan kebenaran itu dalam kehidupannya, ya. Ini yang firman Tuhan katakan, ya. Tapi firman Tuhan katakan ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, bukan berarti setiap orang-orang yang mengadakan mujizat itu tidak layak, tidak akan masuk surga. Tidak, saudara. Tidak, saudara. Ya, Tuhan punya penilaian tersendiri. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan mujizat, ya, mengusir setan dan sebagainya, tidak, saudaraku. Tetapi artinya setiap orang yang melakukan ini, apakah dia juga melakukan firman Tuhan, ya, melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, ya, mencintai Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi karakternya, ya, karakter tabiatnya, gitu, karakternya, ya. Itu yang Tuhan cari di hari-hari. Firman Tuhan itu menjadi satu karakter kita, ya. Karakter Yesus, ya, ada dalam hidup saya dan saudara. Mengasihi Tuhan, kita melihat, ya, jaringan agak terganggu, ya. Kita melihat firman Tuhan mengingatkan kita, ya, kita melihat di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 19.
Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 19. Firman Tuhan katakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kita melihat di hari-hari ini ya, mari kita sadar ya dari setiap segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan ya. Sudah cukup banyak waktu yang kita pakai melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Mari di sisa waktu yang Tuhan berikan kita mau bertobat dan tinggalkan segala dosa dan kesalahan ya. Kita mau berubah ya, kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau berubah. Perubahan itu akan terus terjadi hari lepas hari kalau kita terus ya berserah kepada Tuhan ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus membersihkan hidup saya dan saudara dengan firman-Nya. Firman-Nya yang akan menegur kita, firman-Nya yang akan menuntun kita, firman-Nya akan mengubah hidup saya dan saudara. Kita tidak akan mampu berubah sendiri ya kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup mengubah hidup saya dan saudara. Karena itu firman Tuhan katakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah ya, supaya dosamu diampuni. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil saya dan saudara ya. Kematian itu seperti pencuri ya. Dia tidak kasih tahu, oh tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian kamu nanti mati. Tidak, saudara. Jadi kapan kita mau bertobat? Kapan kita mau tinggalkan segala dosa-dosa yang mengikat kita? Di saat kita dipanggil oleh Tuhan, kalau kita dalam keadaan bertobat, kita sudah melakukan firman Tuhan, maka kita masuk dalam kerajaan surga. Ya. Kalau kita mati belum bertobat, ya jelas tidak akan kita bersama dengan Bapa di surga. Ya. Tuhan katakan, mari kita bertobat di hari-hari ini. Siapapun saya dan saudara di hari-hari ini ya, apapun dosa yang mengikatmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku terikat dengan dosa ini, lepaskan aku ya. Lepaskan aku, bebaskan aku dari dosa ini ya. Karena firman Tuhan katakan ya, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan diselamatkan ya. Iman tidak cukup untuk membawa kita selamat, saudaraku. Ya. Iman itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jangan kita katakan, yang penting saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya selamat. Tetapi tindakan untuk melakukan dari firman Tuhan tidak mau. Nah, sebab firman Tuhan katakan di dalam Yakobus ya, iman tanpa perbuatan adalah kosong, tidak ada isi. Tapi Tuhan mau ya, iman kita itu disertai dengan perbuatan kita ya. Kita menghasilkan buah-buah pertobatan ya dari iman kita tadi. Ya, karena itu firman Tuhan katakan, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Siapapun di muka bumi ini pastilah ya punya kesalahan dan dosa. Tapi Tuhan mau kita tinggalkan semuanya itu. Kita tinggalkan segala dosa dan kesalahan kita, kesalahan yang kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Kita mau berbalik kepada Tuhan. Ya. Kalau orang yang sudah ya mau mati, ya, istilahnya dia sudah mau mati di sekarat gitu kan. Tapi di saat dia katakan, Tuhan ampuni saya banyak dosa, saat itu dia selamat karena keadaannya sekarat. Tetapi bagi saya dan saudara yang masih diberikan kesempatan hidup, ya iman kita itu harus disertai dengan perbuatan kita, ya, disertai dengan perbuatan kita. Ya, semakin hari kita semakin dituntun dibawa untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, pertumbuhan di dalam Tuhan itu tidak gampang, saudaraku. Kita terus dibawa dituntun. Bagaimana kita melihat anak-anak sekolah secara sekuler ya, dari TK, SD, SMP, SMA dan sampai ke perguruan tinggi. Terus bertahap ya. Melalui proses juga ujian mereka bisa naik kelas. Demikian juga saya dan saudara, iman kita juga Tuhan ya izinkan persoalan, masalah, tantangan dalam hidup kita. Tuhan sedang menuntun kita, membawa kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin bertumbuh. Iman kita itu semakin disempurnakan seperti iman ya Sadrak, Mesak dan Abednego. Walaupun katanya mereka, kami dibuang ke api, ya. Jika Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap percaya kepada Tuhan. Nah, ini satu iman yang luar biasa.
Ya, kadangkala juga Tuhan izinkan kita menghadapi situasi yang betul-betul kita tidak mampu hadapi ya. Seakan-akan kita sudah di ujung tanduk, istilahnya gitu. Ujung tanduk kehidupan kita. Tetapi jika iman kita katakan, jika pun Allah Tuhan Yesus yang kita sembah ini tidak menolong kita pada saat itu, kita tetap percaya kepada Dia, kita tetap mengandalkan Dia. Nah, itulah iman yang luar biasa, ya. Iman yang luar biasa yang betul-betul mengandalkan Tuhan, tidak mencari pertolongan kepada yang lain. Ya. Contohnya, saya sakit, sudah sekarat ini, karena tidak sabar menunggu akan pertolongan Tuhan, saya cari dukun, saya cari orang pintar. Nah, itu kan salah. Ya, Tuhan terus mau kita itu tetap beriman kepada Dia, percaya kepada Dia, bahwa Dia sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Apapun penyakit kita, apapun persoalan yang kita alami, Tuhan sanggup menyembuhkan. Ya, asalkan kita percaya, maka mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita terus berharap kepada Tuhan, kita terus meminta pertolongan kepada Tuhan. Demikian juga proses iman bertumbuh ya. Tidak langsung kita mengikut Tuhan itu langsung kita jadi suci, ya, jadi tinggi. Tidak, saudaraku. Proses, tantangan silih berganti datang, itulah yang membentuk iman kita, sehingga kita bertumbuh terus menjadi dewasa di dalam Tuhan, menjadi satu umat Tuhan yang semakin didewasakan, semakin dewasa, mengerti rencana kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau kita sudah dewasa di dalam Tuhan, ya, kerohanian sudah dewasa itu, apapun masalah, apapun tantangan, dia tidak akan bisa digoyahkan. Dia tetap kuat dalam Tuhan. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Itu iman yang sudah didewasakan. Ya. Kalau iman rasa-rasa, sudah rasa gini, masalah gini, aduh, Tuhan aku udah sanggup lagi, aku mau tinggalkan Tuhan. Itu iman rasa-rasa, saudaraku. Sesuatu bisa berubah mengikuti keadaan yang dia alami. Ya. Mengikuti masalah yang dia hadapi. Tetapi kita mau mempunyai iman yang luar biasa itu, apapun persoalanmu, apapun tantanganmu. Saya mengalami banyak hal, tapi saya tetap berserah kepada Tuhan. Saya tidak pernah tinggalkan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, Engkau Allah yang kusembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup menolongku, ya, sanggup membelaku. Ini yang Tuhan mau. Tuhan cari iman yang seperti ini bagi saya dan saudara. Jangan saudara katakan, saya tidak sanggup mengiring Tuhan karena banyak persoalan, banyak masalah, banyak tantangan. Ya, ikut Tuhan itu memang kita harus pikul salib, saudaraku. Ya. Kita harus pikul salib, kita harus menderita. Menderitanya itu kita menyangkal diri kita, meskipun kita disakiti, kita dikecewakan, kita dipermalukan. Ya, kita mau ya mengalahkan keinginan daging kita ini untuk dendam, untuk sakit hati, untuk menyimpan rasa emosi mau balas dendam. Nah, itulah salib yang harus kita pikul, ya, agar kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Tuhan izinkan kita menghadapi setiap persoalan, tantangan. Mari di hari-hari ini firman Tuhan mengingatkan kita mau bertobat, meninggalkan segala dosa dan kesalahan kita agar kita diampuni, karena Tuhan masih berikan kita waktu untuk bertobat, ya. Jangan kita katakan, oh dia sudah pernah melakukan ini, dia sudah pernah melakukan itu. Tetapi kalau dia berbalik kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni saya dan saudara, ya. Yang celakanya kita sudah melakukan dosa dan kita tidak mau tinggalkan dosa itu, kita tidak akan dapat pengampunan di saat Tuhan sudah murka bagi saya dan saudara. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang mengambil saya dan saudara. Dia itu datang seperti pencuri, ya. Kematian itu datang seperti pencuri. Dia tidak memberitahukan jam sekian dan sebagainya. Tidak, saudara. Mari di hari-hari ini kita mau berjaga-jaga, ya. Lewat pesan mimpi yang anak saya sampaikan tadi, itu mengingatkan kita semua, ya. Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di hari-hari ini, bukan hanya mendengarkan, bukan hanya menyampaikan seperti saya ini yang menyampaikan firman Tuhan, ya. Saya menyampaikan firman Tuhan harus menjadi pelaku firman, ya. Bukan hanya menyampaikan, tetapi saya juga harus menjadi pelaku firman, ya. Itu yang poin penting yang Tuhan cari.
dari setiap gereja Tuhan, umat Tuhan dimanapun kita berada. Ya, mari kita bertobat, tinggalkan segala dosa yang mengikat kita, tinggalkan segala kesalahan-kesalahan pelanggaran yang jangan kita tinggal dalam kelemahan-kelemahan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, karena Tuhan masih kasih waktu bagi saya dan saudara. Ada waktu bagi saya dan saudara untuk dipulihkan, ya, untuk bertobat. Ya. Luar biasa firman Tuhan pada saat malam hari ini mengingatkan saya dan saudara. Nah, di mana mimpi saya juga di minggu yang lalu saya sudah saksikan itu di siaran langsung doa pagi saya. Ternyata karena jaringan internet hilang, ya, terputus pas saya menyaksikan itu, ya. Dalam mimpi itu saya diperlihatkan, ya, dalam keadaan dunia sekarang inilah, ya, dunia sedang goncang, ya, keadaan gelombang seperti di lautan, ya, tetapi saya melihat orang tersedot-sedot, ya, hilang-hilang gitu. Itu menandakan kematian yang sedang terjadi sekarang, ya. Jadi orang-orang, haleluya, jaringan hilang lagi, ya. Jadi saat mimpi saya itu, ya, banyak orang yang hilang. Saya tuh ada di sela-sela kayak papan gitu. Saya berdiri, saya takut juga, saya berjaga-jaga. Jadi dalam mimpi itu saya berdoa begini. Tuhan, terima kasih Tuhan jika Tuhan izinkan saya ada sampai hari ini. Jikapun saya terikut tersedot, saya katakan terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan apa yang kau lakukan itu baik. Nah, dalam doa saya itu seperti itu dalam mimpi saya. Saya memegang anak saya yang kecil, ya. Jadi saya juga berjaga-jaga saat itu, saya takut kalau saya juga tersedot, ya. Ternyata di saat itu ada suara berkata, ya, ada yang saya pegang juga gelas, terus saya lemparkan. Ya, saya diingatkan untuk melemparkan gelas itu berisi air. Saya lemparkan seperti gambarannya di lautan, ya. Saya lemparkan dengan memakai bahasa roh, ya. Artinya bahasa roh yang saya ucapkan itulah tenang, diam gitu, ya. Saat saya lemparkan gelas itu, tiba-tiba suasana jadi tenang, ya. Jadi tenang suasananya. Akhirnya ada suara yang berkata, kok bisa tenang? Kenapa? Siapa dia yang bisa tenang? Tapi ada satu orang yang berkata, ya, yang saya kenal di tempat saya bekerja, dia menyampaikan perkataan ini. Dia sedang melempar salib, ya. Dia sedang melempar salib, ya. Kita ada dalam proses iman di hari-hari ini, ya. Iman kita sedang diproses, kita sedang diproses oleh Tuhan lewat keadaan yang sekarang, ya. Saya melihat dalam mimpi itu banyak orang tersedot. Itulah kematian yang menghilang, ya. Kematian yang sedang terjadi sekarang, ya. Masih ada roh maut itu, ya, mengintai kehidupan saya dan saudara di hari-hari ini. Jadi saya juga takut suami saya terikut tersedot. Saya melihat di samping saya dia ada juga, ternyata tidak saudaraku, ya. Nah, pada saat selesainya tenang suasana dalam mimpi itu, saya ada suara yang saya katakan kepada orang-orang perempuan-perempuan, ya, cepat kerjakan semuanya, kerjakan pekerjaannya, karena kita masih diberikan waktu, ya. Begitu ada suara yang saya sampaikan pada orang-orang. Jadi ibu-ibu pada saat itu cepat-cepat bekerja, memasak dan sebagainya, ya. Karena saya katakan kita tidak tahu kapan lagi badai ini kembali, saya katakan cepat kerjakan tugasnya, cepat. Nah, dalam arti bahwa kita diberikan kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau di hari-hari ini. Ada tanggung jawab yang kita kerjakan, kita lakukan masing-masing, yaitu kita bertobat, kita tinggalkan semua, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di saat Tuhan datang kali yang kedua, ya, di saat akan terjadinya lagi badai yang tidak kita tahu, ya, kesesakan, kesukaran yang akan terjadi di kemudian hari, ya, kita dalam keadaan sudah baik, sudah berkenan, sudah melakukan firman Tuhan, ya. Dan ada satu orang yang disebut di dalam mimpi saya itu, ya, dia adalah seorang penginjil juga, ya. Saya diingatkan untuk menyampaikan pesan ini kepada dia. Akhirnya saya ceritakan kepada mamanya supaya dia kembali aktif melayani Tuhan, ya, dimanapun Tuhan mengutus dia melayani Tuhan, menginjil, ya. Sekarang ini dia tertidur, ya, terlena dengan keadaan dunia dan tidak aktif lagi dalam pekerjaan Tuhan. Nah, di hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, bekerjalah sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan sudah berikan. Ini adalah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kita menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya, tanpa sadar di saat kita menyampaikan firman Tuhan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, dimenangkan, dikuatkan dan bertobat, meninggalkan segala dosa, ya, tabiat-tabiat dosa. Pada saat saya mengingat mimpi itu, saya bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah artinya masa-masa sekarang, ya.
keadaan COVID yang sedang terjadi bisa aja terulang kembali ya. Dalam mimpi itu berjaga-jaga, nanti takut datang lagi badai kedua gitu. Cepat kerjakan semua. Jadi waktu yang ada mari kita manfaatkan dengan pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan ya, yang benar-benar baik di hadapan Tuhan ya, bukan melakukan dosa-dosa lagi. Kita melihat dalam Matius pasal 3 ayat yang Matius pasal 3 ayat yang kedua, di sana dikatakan Yohanes Pembaptis ya menyampaikan Injil pada saat itu. Dia katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, dia katakan seperti ini, inilah pesan firman Tuhan bagi saya dan saudara ya. Mari kita bertobat, meninggalkan segala dosa dan tabiat-tabiat dosa yang mengikat saya dan saudara. Kita mau tinggalkan semuanya itu ya, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi ya. Kematian itu dekat sekali bagi saya dan saudara ya. Tidak jauh kematian itu dari saya dan saudara. Kita tidak tahu, bukan kematian itu menunggu kita tua, tidak saudara. Kita melihat sekitar kita, banyak orang-orang kita kenal, orang yang dekat, orang yang sangat baik itu pergi meninggalkan saya dan saudara. Kita melihat itu bukan orang-orang yang tua, yang sakitnya sudah lama bertahun-tahun, tidak saudara. Jadi kematian itu tidak memandang usia. Jadi kapan kita mau bersungguh-sungguh bertobat, meninggalkan segala tabiat dosa yang mengikat saya dan saudara ya. Tuhan mengasihi kita, itu sebabnya Dia mengingatkan kita di hari-hari ini untuk sadar dan bertobat, minta ampun sama Tuhan, meninggalkan, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi ya. Kita melihat kedatangan Tuhan itu bagi saudara-saudara kita yang sudah pergi, itu sudah datang sama mereka. Itulah kedatangan Tuhan secara pribadi bagi setiap orang ya. Kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan secara pribadi bagi saya dan saudara. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Ini adalah keadaan yang harus kita hadapi. Kita harus sadar, kita dalam keadaan siaga, siap dan waspada ya, waspada. Jangan katakan, saya masih panjang umur lagi, jadi saya masih bisa melakukan dosa ini dan itu. Tidak saudaraku, itu tipu daya iblis ya. Tipu daya iblis yang ingin mengasut pikiran saya dan saudara ya. Saya masih gini dan sebagainya ya. Jangan saudaraku, keadaan yang harus kita ya hadapi sekarang adalah kita dalam keadaan berjaga-jaga dan berdoa, menjaga kekudusan hidup sehingga kita layak masuk dalam kerajaan surga ya. Menjaga kekudusan hidup. Orang-orang yang akan terangkat di masa pengangkatan itu adalah orang-orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan ya, yang melakukan firman Tuhan. Kalaupun kita sampai kepada masa itu ya, mari kita berjaga-jaga agar kita masuk dalam pengangkatan itu. Setelah pengangkatan baru antikris akan berkuasa ya, menyiksa ya orang-orang yang tertinggal itu. Jadi jangan saat ini kamu katakan, saya bergantung pada iman suami saya. Kalau suamimu tidak setia, jangan ikut dia. Kamu terus ya kerjakan keselamatanmu dengan takut kepada Tuhan. Jangan bergantung imanmu kepada suami, jangan bergantung iman kepada istri, jangan bergantung iman kepada orang-orang yang luar biasa, tapi bergantunglah imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jangan bergantung kepada iman orang-orang yang lain. Di saat kau melihat suamimu lemah, saya ikut lemah karena suamiku lemah, jadi aku lemah. Kamu yang rugi. Ya. Karena keselamatan dikerjakan masing-masing. Ya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan ya, maka kita akan selamat. Keselamatan itu dikerjakan tanggung jawab diri kita masing-masing, tidak bergantung kepada siapapun ya. Nah, firman Tuhan katakan di Yeskiel itu ya, di Yeskiel pasal 4 itu. Mari di hari-hari ini kita mau berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan, minta ampun sama Tuhan, bertobat ya, meninggalkan segala tabiat-tabiat dosa yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Nggak rugi saudaraku ya, kalau kita tinggalkan dosa itu nggak rugi. Yang rugi itu kalau kita terus melakukan dosa, kita memelihara, merawat dosa itu dalam hidup saya, itu yang rugi. Ya, kita sendiri yang rugi. Ya. Pada saat ini saya menyampaikan ini bukan manusia saya saudaraku.
Saya diingatkan untuk menyampaikan pesan ini karena Tuhan mau kita semua bertobat. Ya. Saya pribadi juga harus menjadi orang yang bertobat. Bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan? Saya harus jadi pelaku firman. Saya tidak akan mampu menyampaikan firman kalau saya tidak menjadi pelaku firman. Ya. Karena syarat menjadi seorang pembawa firman itu adalah dia menjadi pelaku. Dia harus menjadi pelaku firman, baru dia bisa menyampaikan firman. Karena itu menjadi satu ukuran firman Tuhan, ya. Harus kita lakukan. Itu ukurannya Tuhan. Ya. Ukuran manusia, kalau kita melihat dia sudah hebat melayani Tuhan, dia sudah luar biasa. Tetapi adakah dia melakukan firman Tuhan itu? Itulah ukuran yang Tuhan berikan, ya. Mari di hari-hari ini, kerajaan Allah, surga sudah dekat. Ya, jangan kita katakan masih jauh, tapi kita dalam keadaan siaga, kita dalam keadaan berjaga-jaga. Kalau dalam keadaan berjaga-jaga itu dia berdoa, menjaga kekudusan, setia melakukan firman Tuhan, itulah keadaan yang berjaga-jaga. Ya, tetap berdoa, setia melakukan kehendak Tuhan, belajar terus baca firman Tuhan, karena firman Tuhan ini yang mengubah hidup kita. Ya, firman Tuhan Alkitab ini mengubah hidup kita, karena banyak pesan-pesan Tuhan yang mengingatkan, mengajar, mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, inilah firman dan renungan yang dapat saya bagikan. Ya, pesan firman Tuhan yang menguatkan kita kembali. Ya, mari kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Ya, mari tinggalkan segala tabiat-tabiat dosa yang mengikat saya dan saudara, karena kita akan rugi sendiri. Ya. Jangan bergantung imanmu kepada yang lain, tapi bergantunglah imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Maka engkau akan selamat dan kuat dan masuk dalam kerajaan surga. Ya. Meskipun suamimu tidak kuat imannya, ya, tugasmu hanya mendoakan dia, mengingatkan dia. Tetapi jangan kau lemah mengikuti dia lemah, tetapi kau harus kuat, ya. Kau harus teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Biarlah semuanya yang mendengarkan dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Baiklah, saya berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa firman Tuhan mengingatkan kami pada malam hari ini. Biarlah di hari-hari ini Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mau mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tetapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara dalam hidup kami semua, umat-umat-Mu dimanapun berada. Matraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Jika kami dalam tabiat-tabiat dosa yang masih mengikat, mari Tuhan lepaskan kami di dalam nama Yesus. Jika umat-umat-Mu Tuhan dalam kelemahan iman, kuatkan, teguhkan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, bangkitkan semangat sukacita yang baru untuk mencari Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi mengambil tempat di hati pikiran kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala intimidasi kuasa setan iblis yang seringkali Tuhan menghakimi kami, segala kuasanya kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja melalui firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga kami mampu menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, semua kami yang telah mendengarkan firman diberkati Tuhan, dijamah, dilawati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.